omongan dan perbuatannya Prabowo, ya, apa yang dia ucapkan dia lakukan. Kita dukung 1000%. Silakan Bang. Terima kasih. Pendapat omongan Prabowo itu juga saya dengar, tangkap korupsi. Saya mendukung sekali. Jangan tidak konsisten hanya dari mulut saja. Ya. Yang lalu juga ditangkap. Contoh, Jokowi ini sudah jatuh, nggak berkuasa lagi. Perbuatannya selama 10 tahun itu ditangkap dan diperiksa. Nah, diperiksa, lantas diajukan kepada pengadilan dengan bukti-bukti yang ada semuanya. Oleh karena itu, dijatuhkan hukuman. Ya. Siapa kroni-kroni yang terlibat, tangkap. Karena merusak, dah 10 tahun lamanya nih. Yang dikatakan menyalahgunakan wewenang jabatan. Ini perbuatan biadab. Nah, jadi oleh karena itu, jangan segan-segan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersama kami kembali UI Watch. Ini ada abang kita yang lagi apa ya, kayak gergetan lah dengan kondisi dan situasi. Nah, kemarin kan Prabowo pernah pidato, tangkap korupsi, adili katanya, kan gitu kan. Nah, ini Bang Asrul mau kasih ceramah nih sama kita. Pendapat beliau kayak apa nih? Ya, kita dari UI Watch turut mendukung kalau misalnya omongan dan perbuatannya Prabowo, ya, apa yang dia ucapkan dia lakukan. Kita dukung 1000%. Silakan Bang. Terima kasih. Pendapat omongan Prabowo itu juga saya dengar, tangkap korupsi. Saya mendukung sekali. Jangan tidak konsisten hanya dari mulut saja. Ya. Yang lalu juga ditangkap. Contoh, Jokowi ini sudah jatuh, nggak berkuasa lagi. Perbuatannya selama 10 tahun itu ditangkap dan diperiksa. Nah, diperiksa, lantas diajukan kepada pengadilan dengan bukti-bukti yang ada semuanya. Oleh karena itu, dijatuhkan hukuman. Ya. Siapa kroni-kroni yang terlibat, tangkap. Karena merusak, dah 10 tahun lamanya nih. Yang dikatakan menyalahgunakan wewenang jabatan. Ini perbuatan biadab. Nah, jadi oleh karena itu, jangan segan-segan. Prabowo mesti tegas kalau dia sebagai presiden. Sekarang kan dia nggak ada jabatan. Kemarin saya masih positif. Kalau Prabowo menghalang-halang ini, saya tidak mengakui dia sebagai presiden. Saya konsisten, sebab saya paling benci ada dua. Korupsi, narkoba. Narkoba merusak anak bangsa. Kalau korupsi merusak sendiri-sendiri kehidupan bangsa Indonesia ini, yang membuat bangsa Indonesia miskin dan tidak berpengetahuan. Padahal negara kita ini kaya. Kalau di-manage dengan baik saja, menganggur aja bisa dapat uang 60 juta sebulan. Kok bisa Bang? Bisa. Kenapa? Negara kita ini kaya. Karena pejabatnya berkolaborasi dengan pengusaha yang menyalahgunakan wewenang kekuasaan. Kan dua disebut zamannya Soeharto, dia buat kebijakan berapa yang kembali kepada negara, 37%. Di dalam pemerintahan SBY berapa yang kembali kepada pemerintah, 27%, berarti 10% minusnya. Di zaman Jokowi berapa persen yang kembali? Kan sudah diungkapkan di media. Kembalinya 7%. Gila nggak?
Terus duit yang dia pinjam keluar itu buat apa tuh Bang? Iya, buat masa depan. Oh, masa depan. Masa depan anak dan cucu keponakan yang etes mungkin untuk jadi presiden pundi-pundinya. Oke. Nah, itu. Oleh karena itu ini harus diberantas. Kalau Prabowo udah keturunannya orang kaya, Ya. hartanya aja triliunan, kebunnya sudah ada, anaknya cuma satu, anak dari orang kaya juga. Apa yang dipikirin Prabowo ini adalah mensejahterakan rakyat Indonesia ini Oke. dan menjamin pelaksanaan negara ini di hari tuanya yang sudah bekerja 32 tahun, 35 tahun. Kalau dipikirin sekarang ini tidak rasional. Bayangkan seorang eselon 1 menteri atau dirjen jenderal pensiun aja hanya mendapat 4,5 juta sebulan. Coba saya tanya sama saudara Buyung, apa bisa hidup di ibu kota provinsi dengan anak bini hanya berdua aja, yang dibayar listrik, dibayar air, dibayar ongkos transportnya, apa bisa hidup? Waduh, jadi pengemis Bang. Jadi pengemis kan? Ya. Banyak yang begitu. Untunglah pandai-pandai orang tuh menyalahgunakan jabatan. Korupsi boleh asal jangan ketahuan. Itu gila namanya. Wah, Pernah diungkapkan sama pejabat kan? pejabat tuh beda tipis sama penjahat Bang. Betul, itu betul, itu betul. Kenapa? Tidak punya integritas berbangsa dan bernegara karena dia mementingkan dirinya juga. Seandainya dia tidak punya jabatan, tidak bekerja lagi, berapa pensiun yang dia terima? Itulah yang membuat dari zaman Soekarno sampai zaman sekarang korupsi itu merajalela, tidak habis-habisnya. Jadi saran Abang apa supaya orang itu tidak korupsi Bang? Hukuman setinggi-tingginya, kalau perlu hukuman mati. Oke. Asetnya disita, undang-undangnya pembuktian terbalik. Kalau gitu Jokowi korupsinya udah bejibun begitu, hukuman mati dong Bang. Iya harus. Harus. Undang-undangnya ada, hukuman mati ada. Ada. Mengenai masalah COVID kemarin, Nah, si anak bendahara PDIP itu korupsi berapa triliun? Berapa? Hukumannya berapa? Kan gila namanya itu. Itu hukuman mati harusnya. Karena waktu dalam kondisi yang orang dalam keadaan COVID menderita, itu dikorupsi. ngambil Baik kesempatan natural. ya, Bang? Ngambil kesempatan dalam kesempitan. Itulah yang namanya istilahnya aji mumpung. Istilah aji mumpung. Oke. Kapan lagi aku yang berkuasa? Ini yang tidak benar jadi pejabat. Dites. Kalau perlu kasih sama saya, pejabat itu saya bisa melihat dengan indera keenam saya, melihat wajah orang itu. Ini bandit, ini nggak bandit, ini baik. Saya perlu data CP-nya. Saya bisa melihat. Mengapa? Karyawan saya tidak ada yang satu puluhan tahun sama saya bekerja. Dan saya hanya ditipu selama saya berusaha hanya sama orang India. Orang lain nggak ada nipu saya. Nah itu karena udah diwanti-wanti. Waktu saya kecil di Medan, kebetulan wali kota, mantan wali kota, penasehat dari Yusuf Kala, nama Sarul Wujud. Saya perkenalkan dari India. Rul, ini nggak salah kamu bawa orang India kemari. Ngapa? Nggak ingat di Medan. Jumpa India, jumpa ular, Sama aja. bukan sama. Indianya dibunuh, jangan ularnya. Kan begitu. Karena kita bisa tuntutnya lagi. Kalau ular mainannya bisa diproduksi. Itulah bahayanya. Saya kena tahun 90 $50.000. Keuntungan saya dimakan sama orang India. Nggak bisa lupa. Itu sejarah. Makanya hati-hati. Bukan saya yang kena. Semen Padang pun juga begitu. Akhirnya Pak Harto yang pergi ke India, Perdana Menteri India, untuk menyelesaikannya. Ada Malik juga begitu, kena membuat pabrik tekstil di Sumbar. Jadi besi tua, saya lihat tuh tanahnya. Sama om saya kongsi. Itulah bangsa India. Hati-hati. Saya mengatakan bukan semuanya, tapi umumnya banyak menipu.
makanya hati-hati. Jadi saya ini dah dari zaman Soekarno, dari kecil saya suka baca koran, tahu saya siapa yang korupsi menterinya. Oke, Bang. Ada 4 orang. Jadi pesan kita sama Prabowo apa ini? Pesan saya Prabowo, harus dia tindak kalau dia mau ingin 1 periode atau ingin dia lanjut sampai 5 tahun. Tapi dia katanya jatahnya 2 tahun aja terus diganti Gibran, Bang. Gimana mau 5 tahun, Bang? Bisa dikasih cyanida, dikasih racun. Karena ini Jokowi ini kan orang nggak beradab. Pakai dukun lagi, Bang. Pakai dukun lagi. Karena dia agama nggak ada, pembatasan tuh nggak ada. Di dunia ini apa? Di dunia ini apa yang kita perluin? Makanya orang beragama ada amal, takut berbuat yang jahat. Nah, jadi oleh karena itu, makanya dipersiapinnya semua sama Jokowi ini. Saya dari awal Jokowi dicalonkan jadi presiden, udah saya baca dari mata, dari mukanya, ini orang nggak benar. Sampai saya 3 hari 3 malam di Solo itu. Tapi memang hebat Jokowi itu, Bang. Oh, memang hebat. Waktu pelantikan Prabowo, kan Prabowo ngomong dia apa ya tentang korupsi apa. Dia tenang aja tuh. Malahan dihina-hina dia sama anggota DPR sama MPR kan. Iya. Tapi dia tampangnya nggak ada berubah, hebat kali, Bang. Itu mentalnya hebat. Kalaulah saya usulkan ke hadiah Nobel di Swedia, Jokowi itu pantas diberi hadiah Nobel dalam tipu menipu. Kenapa? Itu jadi contoh di dunia ini. Saya kira presiden dia tenang 11 triliun di kantong saya. Saya bilang itu bohong. Benar juga. Bisa mengatakan SMK mana? Iya, SMK mobil. Semua banyak program yang itu nggak ada yang jalan. Nih di depan publik 11 triliun di kantong saya nih. Belum lagi luar negeri. Orang yang bodoh, orang nggak berakal sehat, orang pengikutnya lah yang bisa percaya. Tapi saya bukan cari makan sama dia. Saya akal sehat dikasih Tuhan. Saya nggak percaya sama dia. Tipu ini saya bilang. Oleh karena itulah saya sangat boleh dong saya benci sama dia. Benci kan, benci nggak boleh. Siapa bilang nggak boleh? Lawan benci apa saya? Saya kelakuan baiknya Jokowi. Saya cari, saya kejar dia, saya cium tangannya. Tapi kalau begini, buat apa sama saya? Banyak saudara anak bangsa Indonesia ini yang menderita akibat Jokowi. Jasanya aja nggak jelas, Pak. Itulah, bisalah. Yang nggak jelas itu, tahu nggak? Itulah mentalitas intelektual daripada Gajah Mada. Rektornya saya melihat di TV. Apa dia katakannya? Ditanya, Bu, apa benar ijazah Jokowi itu ada, Bu? Menurut keyakinan saya, dia punya. Masa ijazah keyakinan seorang rektor intelektual ngomongnya nggak benar, nggak masuk di akal. Apa yang dikatakan menurut keyakinan? Prabowo harus suruh pecat itu Menteri PDK, rektor Gajah Mada itu, merusak pikiran orang. Masa elit kita kuliah, saya keluar masuk di UI 3 kali. Bayangin aja dari 66, 77 satu angkatan sama Jimli 77, 95 sampai saya selesaikan S1 S2 saya. Tapi tetap saya di UI. Begitulah tekad saya. Tapi UI kacau sekarang, Bang. Oh iya, itu harus diusut. Balul. Itu harus diusut, merusak nama UI. Saya terkejut, udah dibentuk, kok nggak salah saya, Profesor R. Kristuti Erno, ahli pidana. Dibikin. Tadi saya bicara juga sama mantan dekan. Bagaimana? Sudah disiapkan, Bang. Kita akan proses. Saya tadi telepon siang tadi. Ini merusak alma mater, saya bilang. Digampangin aja UI ini sama orang. Gara-gara si Balil, saya bilang. Gara-gara perbuatan satu orang. Kan ada anekdot di orang-orang dulu sampai sekarang. Maka saya nggak mau ngambil S3 di UNPAD. Mengapa UNPAD? Universitas pasti jadi doktor. Maka saya nggak mau. Di mana lulusnya? UNPAD, ya pasti aja jadi dokter asal ada duit.
Saya nggak mau, biar saya susah payah, tapi saya di UI. Nah, oleh karena itu si Bahlul ini harus diperiksa, dekannya dipecat, rektornya dipecat. Nah, itu udah nggak benar aja, memalukan. Promotornya itu Bang. Baik promotor, sesalah promotor itu betul, salah juga dekan, sesalahnya dekan, salah rektor. Mengapa tidak teliti? Karena duitnya banyak, disogok. Ini nggak benar. Saya tersinggung berat. Dari 66 sampai saya berakhir, 74 saya masuk lagi, 77 saya masuk lagi di Rawamangun, daftar lagi. Saya tinggal di donatur aja, 95 serius ya. Pasti bisa sama saya. Nah, itu. Jadi dikasih saya sama universitas swasta, didatangin, udah masuk aja, ikut aja kau, pasti kau lulus terus. Saya buat. Saya kenal baik dia, terkenal universitas swasta, nggak saya sebut namanya. Udah ada jadi menteri di tempat aku. Bukan itu Bang, sebab berbeda dengan hati saya. Mudah dapat, mudah hilang. Easy coming, easy going. tapi kan sekarang kalau kita bicara UI ya, ini kan kondisinya nggak baik-baik juga Bang. Iya, sekarang nggak baik-baik gara-gara ini si Bahlil. Gara-gara Bahlil rusak UI dibuatnya. Nah, kita kuliah juga susah dulu kan? Iya, susah. Saya susah sekali. Nggak ada angka 7 tuh. Betul. Dulu masih angka ya? Angka 2,5. Kalau saya dulu angka 2,5, 2,6. Ya, minimal 2,6 baru lulus. Ya. Jadi tahun 66 apa nih yang kita mesti lakukan ke UI ini Bang? Ini harus diadakan pengusutan, penyelidikan dan penyidikan. Siapa yang terlibat di sini? Ini salah besar dalam sejarah Republik 1979 tahun merdeka. Memalukan Bang. Bukan memalukan lagi. Sangat-sangat malu. Gara-gara siapa? Bahlil. Siapa? Saya tahu dekan itu siapa. Rekomendasi siapa dekan? Rektor UI. Tahu nggak? Siapa coba? Saya dengar. Seorang menteri lah, sama-sama ekonomi. Gara-gara dia punya duit, dia menentukan institusi, dia yang berkuasa, tapi patuh kepada presiden. Itulah orangnya. Itu dipakai lagi sama Prabowo. Tahu nggak siapa orangnya? Saya sebut aja. Ya. Ani Sri Mulyani. Berapa kasus kondensat? 35 triliun, nggak ada berita. Kasus Bank Senturi tidak ada, 6,7 triliun. Kasus Anies, dia bilang, orang mengatakan Anies yang korupsi, dia kirim uang untuk ke daerah, dinamakan PDK, terbongkar. Anies akhirnya bersihin. Tidak ada rekening itu masuk ke PDK. Dia Ani yang kira transfer ke daerah. Apa itu sampai ke sana? Ada yang sudah mati pun terima. Anies paparkan sekian, berarti dia nggak ada terima, nggak ada masuk ke rekening PDK. Itu kejahatan Sri Mulyani. Yang kedua, kejahatannya lagi 349 triliun yang dibongkar Mahfud di depan DPR Komisi 3. Mana sampai sekarang? Yang itu pencucian uang, termasuk biaya cukai dan segala macam. Oke Bang. Sekarang Prabowo pakai dia lagi. Ada apa? Jadi Prabowo tidak belajar dari pengalaman sudah. Apa dia nggak tahu kali Bang? Sebelum dilantik, saya udah kasih WA melalui orang kepercayaannya. Saya ceritakan siapa si Ani ini. Kaget juga saya, masih masuk Departemen Keuangan, Menteri sana dia. Sudah itu saya dapat berita pada hari itu juga, rapat di Kadin, bahwasanya si Asim di rapat di Kadin itu ditanyain, Pak Asim punya utangnya di Swiss 2,4 triliun. Itu lagu lama, kata si Asim. Itu masuk, ada WA-nya sama saya. Itu di Kadin, di acara rapin. Jangan-jangan saya berpikiran si Ani ini kan jago tilap untuk atasan. JK aja dia nggak kentut sama si Ani. Apalagi si Asim utang di Swiss
sama pajak 2,4 triliun. Apa benar atau tidak? Periksa sama Prabowo. Saya kasihkan sama orang terdekatnya. Ada WA-nya sama saya. Nggak ada komentar. Saya kira bisa dirubah kemana dia. Ini orang boleh punya integritas, berbangsa bernegara, boleh pintar, tapi punya rasa berbangsa bernegara demi kepentingan orang banyak, jangan kepentingan atasan. Tahu yang dia bilang sama JK minta unlimited jaminan di cover note-nya. Kamu hancurkan negara, kata JK. Saya lihat itu. Makanya JK perintahkan Susno 2G tangkap Robert Tantular itu, punya Senturi itu. Ditangkaplah sama Susno 2G. Terlibat di situ siapa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Siapa itu profesor wakil SBY? Budiono. Tahu kan? Nggak tahu kan? Budiono ya. Budiono, direktur bank. Malam-malam berapa triliun uang itu keluar dari BI, bertruk-truk. Siapa? Untuk relasinya SBY. Saya kasih tahu aja sekarang. Itu berita itu di luaran, tapi benar slow, tertutup. Kenapa? Siapa relasi yang simpan uang? Hartono lah yang punya rokok jarum, depositonya. Itu pensiunan. Yang kepala pensiunan itu namanya Hopnar Sinaga. Kalau uang masuk didepositokan di sana, LPS hanya menjamin 2 miliar. Siapa lagi? Artati Murdaya punya duit sana. Hatta Rajasa dikeluarkan bertruk-truk heboh itu. Tapi kan orang nggak memantau. Saya memang pengamat isunya begitu, Bang. Tahu dengan isu. Saya orang dekatnya, saya tahu, saya ikut mendengarin. Malam itu akhirnya Budiono diperadilan oleh Maki. Tahu nggak siapa Maki? Nggak tahu kan? Bonyamin Saiman. Dianggap dia nggak bersalah. Akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Jakarta Selatan, Profesor Budiono bersalah. Diproses nggak? Itu bank itu dulu sudah blacklist, tapi Budiono juga bermain, dikasih hidup juga. Sekarang diganti nama sama si Ani, ganti baju aja. Kan gila, uang orang yang di sana nggak dibayar. Nah, itulah kejadian korupsi. Datang Prabowo, diangkat lagi si Ani Menteri Keuangan. Gila nggak negara ini? Saya mohon kepada Prabowo, selidikin, pecat. Nah, kenapa? Dia juga termasuk mengganjal Anda waktu Anda. Saya pendukung Prabowo 2 kali, 14, 19. Habis itu saya nggak mau lagi. Ya, 2019 kita termasuk tim suksesnya Prabowo. Kamu tuh banyak, berapa yang meninggal TPPS? Berapa yang banyak meninggal? Termasuk Habib Rizik juga pendukung dia. Saya nggak ingin negara ini kacau, dipimpin sama tentara. Sekarang saya minta kepada Prabowo, kau Prabowo sudah kaya, turunan kaya, nggak miskin, anak cuma 1, bersihkan ini koruptor ini. Kalau mau ingin langgeng dan dikenang, dibikin di tinta emas. Oke Bang, sekian. Waktu juga sudah dibatasin. Ya. Jadi kita berapa menit? 22. Udah batal 10 menit saya ngomong. Enggak saja. Jauh-jauh datang kemari. Semoga pencerahan ini, informasi ini bisa membuat Anda berpikir sebenarnya ada apa dengan Prabowo sehingga dia juga omongannya berantas korupsi, tetapi di dalam kabinetnya itu orang korupsi semua. Nah ini yang perlu tolong disimaklah supaya jelas bernegara itu seperti apa. Saya dari UI Watch, Buyung Ishak bersama Bang Asrul akan tetap melakukan mengkoreksi apa yang ada di Republik ini demi bangsa dan negara, terutama anak cucu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.